Peningkatan tajam produksi pupuk organik dialami produsen pupuk Bokasi di Dusun Gandan, Desa Gajanggoro. Tenaga kerja yang biasanya hanya 3 orang kini mengerahkan 8 hingga 10 tenaga kerja. Pada saat pupuk buatan pabrik mudah didapat, produsen pupuk ini kesulitan membuka pasar. Petani tidak mau peduli akan manfaat pupuk organik, sehingga produksinya hanya berkisar 50 ton per musim tanam padi. Namun kini mengalami kenaikan tajam sebab order dari sejumlah kelompok tani mencapai 350 ton dalam musim tanam ini saja. Penyebabnya terjadinya kelangkaan pupuk non-organik selain kesadaran petani menjaga kualitas tanah yang semakin meningkat. Banyak sekali, dan untuk saat ini saya cuma bisa mencapai 50% saja. Jadi saya untuk musim tanam ini kisaran 330 ton yang sudah saya produksi ini sudah tidak ada. Jadi kita malah masih punya tanggungan untuk pesanan di musim kemarin ini sampai saat ini masih kekurangan 70 tonan juga. Jadi untuk musim ini saya produksi dengan keadaan seperti ini dipacu untuk mendapatkan 400 ton. Pupuk yang telah mendapat rekomendasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang ini berbahan baku kotoran ternak, bekatul, arang sekam, serta bibit bakteri setelah melalui proses fermentasi dan pencampuran dan menjadi pupuk yang bisa memenuhi kebutuhan tanaman. Akibat kelangkaan pupuk non-organik, sejumlah petani beralih ke pupuk organik. Selain mudah didapat, harganya murah dan tidak kalah dengan pupuk non-organik terhadap tanaman. Cari pupuk urea sulit, Pak. Sudah berapa lama pupuk urea sulit, Pak? Sudah lama, Pak. Ada 4 bulanan. Terus dengan pupuk ini? Ini lebih bagus, Pak. Untuk tanah sendiri bisa subur, Pak? Bisa, Pak. Terus harganya, Pak, lebih murah atau gimana dibanding urea? Lebih murah, Pak. Menggunakan pupuk organik, petani bisa menghemat sekitar Rp600.000 per hektar. Jika menggunakan pupuk non-organik, setiap hektar dibutuhkan sekitar 8 kuintal dengan total harga Rp1.840.000. Pupuk organik 3 kali pemupukan dibutuhkan 42 kuintal, total harga Rp1.260.000 dengan harga. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami dan masih mengangkat satu tema. Petani mencari pupuk bersubsidi merupakan kerjasama RTV dan juga Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Saya ke Pak Cipto. Fenomena semacam ini, mengapa selalu terjadi saat musim tanam, Pak? Iya, jadi begini Pak, seperti yang disampaikan awal tadi, jadi untuk kebutuhan bulan ini, udah habis kan? Udah habis. Ini yang untuk bulan depan harus kita tarik. Oke. Polanya seperti itu? Iya, harus gitu, kalau udah gitu tidak akan bisa berjalan. Itu udah sejak dulu begitu. Dan yang kedua, seperti yang saya sampaikan, saya kan di kelompok tani kan cukup lama. Dan tiap saat kan saya di desa ya, dengan ketua kelompok tani ini. Jadi banyaknya lahan yang tidak masuk dalam RDKK. Karena apa? Udah dipecah-pecah, kan orang desa itu kan diwariskan ya. Orang punya anak 4 yang tanah 4.000 meter dipecah-pecah menjadi 4, 1000-an. Kalau udah nikah semua kan dibagi begitu. Cuma 1000 ini tidak masuk dalam RDKK. Itu satu. Yang kedua, banyak kelompok-kelompok tani ini yang organisasinya belum disahkan, sehingga tidak bisa masuk untuk minta jatah pupuk itu. Oke. Lalu biasanya untuk yang tidak masuk dalam organisasi ini untuk mendapatkan pupuk bagaimana caranya, Pak? Ya mengambil jatahnya yang dapat jatah tadi, mau nggak mau. Atau beli yang tidak bersubsidi. Iya. Selama ini dari Pak Ali sendiri untuk kondisi semacam ini apakah sudah memang diketahui atau sudah ada upaya-upaya untuk pengorganisasian begitu, Pak? Sudah, jadi mulai sosialisasi penggunaan RDKK dalam penebusan pupuk bersubsidi itu semua kelompok tani diharapkan menggunakan masuk dalam kelompok dan sesuai dengan kebutuhannya direncanakan di RDKK. Tapi di tahun 2014 ini sudah wajib masuk di RDKK. Yang tidak masuk di dalam RDKK berarti ilegal, gitu. Jadi dan semuanya sudah masuk di situ. Jadi kuncinya sudah masuk di situ ya. Kurang yang jelas memang alokasinya memang dalam 1 tahun memang kurang.
Tapi sampai bulan ini mestinya ya tidak kurang kan gitu. Oke. Jadi masih ada jatah untuk itu. Jadi disepakati memang alokasinya untuk tahun ini memang kurang ya Pak? Ya, dan sudah sesuai dengan statementnya Kementan, baik Pak Menteri maupun Pak Dirjen BSP, alokasi kebutuhan pupuk subsidi tahun 2014 akan dicukupi di APBNP nomor 12 tahun 2014. Itu sudah didop di bulan ini, Juli ini. Bisa dibuka di websitenya, dan dalam penjelasan sudah dicantumkan di situ dicukupi pupuk subsidi total nasional 9,5 juta ton. Oke, baik, kita tinggal menunggu saja ya Pak ya kapan itu akan terrealisasi. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, saya juga punya satu artikel lagi, ini dari beritajatim.com. Dalam artikel ini judulnya Polres Pamekasan amankan truk pupuk bersubsidi. Ya, jajaran Polres Pamekasan pada 16 Mei yang lalu mengamankan truk yang bermuatan pupuk sebanyak 8 ton atau 160 sak yang rencananya akan dibawa ke Lamongan. Nah, ini satu temuan upaya untuk penyelundupan pupuk bersubsidi ini. Silahkan Pak Dono menanggapi temuan ini Pak. Jadi gini, sebetulnya keputusan politik pupuk bersubsidi itu dipegang oleh teman-teman yang mengajukan RDKK. Dari bawah ke atas, ke kelurahan, kecamatan, bupati, pergub, ya kan. Artinya apa? Harusnya pupuk itu tidak bisa lari di wilayah yang sudah ditetapkan. Ini pelanggaran berat sebenarnya. Karena pupuk menjadi barang yang diawasi, sama dengan gula kan. Nah, oleh sebab itu harusnya memang harus ada keberanian. Karena teorinya HPP dikurangi HIT kali volume kan. Selama HIT-nya tetap, disparitasnya antara yang subsidi dan tidak non subsidi tinggi, pasti ada permainan di situ. Karena mahal sekali. Kalau mau jujur, mendingan diekspor. Pupuk Indonesia bilang mendingan kita ekspor, lebih menguntungkan. Tapi kan ada kebijakan politik yang harus mengamankan subsidi ini. Biar apa? Biar masyarakat mendapatkan barang bersubsidi dari negara. Cuma masalahnya subsidi pupuk itu yang diberikan kepada produsen pupuk. Baik, ditahan dulu Pak Dono, kita sapa pemirsa yang ingin bergabung bersama kami malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Bapak Hartono, Mas, di Sidoarjo. Pak Hartono, silakan Pak Hartono. Ya, saya pernah membaca artikel ini tentang kelangkaan pupuk yang saat ini, yang pernah saya baca ini sampai akhir tahun diprediksi akan habis. Terus antisipasi terhadap kelangkaan ini bagaimana kalau sampai habis, itu kan usahakan petani juga. Terus menyikapi kemarin yang perkataan dari wakil Komisi B itu karena petaninya terlalu boros, jadi mengakibatkan pupuk ini habis. Nah, itu bagaimana Pak? Nah, itu saja Pak Hartono. Ya. Terima kasih Pak Hartono atas waktunya bersama kami. Pak Hartono dari Sidoarjo menanyakan antisipasi agar ini kan polanya tadi untuk bulan Juli sudah masuk dipakai di bulan Juni, untuk bulan Agustus dipakai di bulan dipakai di 1 bulan ke depan begitu Pak. Antisipasi agar tidak habis sebelum bulan Desember ini, akhir tahun ini selesai, apa antisipasinya Pak? Kita kan masih punya ada stok 40% kalau nggak salah untuk tahun ini. Ya kita tarik Pak. Kita tarik yang untuk Agustus, kita tarik untuk Juli. Nanti untuk Agustus narik lagi yang September. Itu solusinya itu. Nggak ada. Masalahnya stok yang harusnya RKAP kita itu kan harusnya 11, juta ton. Tapi kan pemerintah menyediakan hanya 9. Nggak cukup. Memang nggak cukup. Makanya PAPBD ini yang kurang 1,7 juta ton kita minta. Pemerintah pusat mengambil langkah strategis. Komisi 4, Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan mengambil langkah strategis. Beranikah Kementerian Pertanian mengambil policy sebelum dia nanti menaikkan HET-nya, dia berhutang dulu pada Pupuk Indonesia. Biar Pupuk Indonesia itu mengeluarkan pupuk kalau produksi ada. Cuma masalah kalau produksi itu tidak ada ketentuannya, dia nggak berani mengeluarkan di gudang-gudang. Pasti berkurang. Kalau dulu bisa Pak, karena memang jumlahnya sesuai. Sekarang kan tidak sesuai dengan RKAP-nya. Makanya kita dorong kemarin, kita ke Kementerian Pertanian, kita ke Pupuk Indonesia, kita ke Kementerian Keuangan untuk meminta itu. Pak Gubernur tanggal 20 Juni kirim surat. Karena apa? Saya bilang,
Jakarta itu jangan memerintah Jawa Timur terus dengan produktivitas gula, kedelai, jagung, sama beras. Konsekuensinya kalau kita menambah lahan, konsekuensinya pupuknya harus ditambahi. Tapi cara nasional kan dikurangin. Itulah kenapa kami tetap ngotot. Menteri Pertanian segera membuat surat. Paling tidak pola hutang dengan dengan Pupuk Indonesia. Kalau pupuknya ada masih gudang-gudang. Tetapi kalau itu tidak ada rekomendasi ketentuan, nggak boleh mengeluarkan. Oke, baik. Pak Ali ingin menambahkan? Ya, jadi seperti disampaikan tadi Bapak Gubernur sudah menyampaikan surat kepada Kementerian Pertanian, Pak Menteri, untuk menambah alokasi Jawa Timur, dan kemarin kita sudah berkunjung ke sana dan sudah dijanjikan sesuai dengan statementnya Pak Menteri akan ditambah di tahun 2009 dan sampai 9,5 juta sesuai dengan APBNP 2014. Paling cepat kapan itu Pak? Sudah dapat waktunya? Kalau dari teman-teman kementerian memang sudah mudah-mudahan sudah setelah hari raya ini sudah bisa. Baik. Perhatian Pak. Lagi kita sapa dulu pemirsa di rumah. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam Bapak. Bapak siapa di mana? Pak Zainul. Pak Rusdi. Oke, di Mojokerto ya Pak? Silakan Pak Rusdi. Masyarakat sudah nah ini yang saya sebutkan itu berdasarkan data itu berapa, kemudian terus kalau ada kios yang nakal dibilang habis nanti Mohon maaf Pak Rusdi, terputus. Yang saya tangkap tadi ada kalau kios yang nakal begitu Pak. Itu yang saya tangkap. Bisa langsung dijawab, apakah selama ini sudah ada penindakan untuk kios-kios yang nakal yang menaikkan harga eceran di atas harga eceran tertinggi begitu Pak? Kemarin pada waktu kita ke Kementerian Pupuk Indonesia dan kita juga ke Petrokimia, saya sudah minta jaminan kepada kedua lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat pupuk untuk memutus kontrak manakala distributor maupun kios melakukan pelanggaran. Karena ini pelanggaran berat. Karena apa? Ini ada uang negara yang dititipkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, mereka sudah menjamin. Tetapi kan masih ada aja yang nakal-nakal kemarin ya, ketahuan ya, yang merubah pupuk bersubsidi menjadi pupuk tidak bersubsidi, warnanya dirubah, yang dari harusnya pink menjadi putih, ketangkap. Nah, oleh sebab itu, tanggung jawab kedua produsen besar ini untuk membuat teknologi baru lagi, jangan sampai ini bisa dilunturkan itu warna pinknya itu. Semakin pinter malingnya ya Pak ya? Ya karena disparitas harganya cukup besar apa yang disampaikan teman kita tadi Pak Cipto, gitu loh Mas. Oke. Jadi tetap harus dikontrol dan diawasi, kan sudah ada sistemnya. Ya. Jadi kalau dari Pak Cipto tadi ya, dari Mojokerto, dari Pak Rusdi, Pak Rusdi dari Mojokerto, silakan Bapak menghubungi Dinas Pertanian atau Dinas Perdagangan setempat di Mojokerto untuk melaporkan itu. Jadi kios pupuk itu harus resmi untuk subsidi, penyaluran pupuk subsidi itu harus kios resmi. Kios yang tidak resmi tidak boleh. Oke, untuk menyalurkan. Kejanggalan maupun keanehan yang ini bisa langsung dilaporkan ke dinas terkait di wilayah setempat ya Pak ya? Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, karena kita harus jeda dulu, dan bagi Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.